Langsung saja kita pantau pergerakan bursa di awal perdagangan bersama korespondensi CNN Indonesia, Desi Aritonang. Selamat pagi Desi, bagaimana pantauan Anda terhadap perbukaan bursa di awal pekan ini setelah minggu lalu begitu sangat fluktuatif, bahkan kita sempat mengalami beberapa kali penghentian perdagangan. Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, selamat pagi Yuda. Setelah kemarin pada Jumat 30 Januari 2026, IHSG berhasil ditutup rebound sedikit, naik 1,18% di level 8.329. Perdagangan Jumat lalu sempat terkoreksi di awal pembukaan karena pengumuman pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman. Namun kemudian bisa berbalik arah dan ditutup dengan yang cukup baik di 8.300 levelnya. Kemudian pada trading hold karena menyentuh turun 8% pada 2 hari perdagangan Rabu dan Kamis, dan pada pagi hari ini pagi hari tadi pukul 9 IHSG Senin 2 Februari dibuka di level 8.306. Tadi juga sempat terjadi anjlok yang menyentuh turun 5,03% Yuda ke level 7.910 pada pukul 9:19. Saya mau ajak Anda melihat pergerakan bursa pada saat ini di pukul 10.13, di mana IHSG berada di level 7.952 dengan penurunan di 4,5% atau 370 poin besarnya. Di mana kalau kita lihat nilai transaksinya itu sampai saat ini sebesar 12,4 triliun rupiah dengan volume perdagangan yang sudah menyentuh 22,89 miliar saham, dan frekuensi perdagangannya juga sudah cukup ramai, sudah sampai 1,34 juta kali perdagangan hingga pukul 10.14 ini. Memang IHSG dibayangi masih terjadi rawan koreksi pada hari ini. Anjloknya IHSG kita lihat turun sampai 4,3% saat ini, itu masih dibayangi adanya sentimen negatif atas teguran dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengungkit tentang transparansi kepemilikan saham dan ambang batas kepemilikan saham di publik. Memang dari bayang-bayang terkoreksinya IHSG pada hari ini sudah ditangani atau dihandle oleh pemerintah maupun juga SRO, OJK dan juga BEI untuk perdagangan pada hari ini bisa dibuka tidak terlalu terkoreksi yang cukup dalam dengan menggelar banyaknya konferensi pers mulai dari hari Sabtu sore hingga Sabtu malam, maksud kami hingga Minggu sore, terus menyampaikan bahwa adanya optimisme dan juga rencana aksi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK yang baru atau pejabat sementara maksud kami, yang mewakili juga sebagai Wakil Ketua Friederike Widyasari Dewi, di mana mereka menyampaikan 8 rencana aksi yang merupakan komitmen bold and ambitious reforms, di mana komitmen tersebut sudah sesuai best practices dan memenuhi ekspektasi dari global index provider. 8 rencana aksi itu sudah diklaster menjadi 4 klaster, yaitu yang akan mengubah free float ketentuan dari saat ini 7,5% menjadi 15%. Kemudian mengungkit soal adanya transparansi, tata kelola dan enforcement dan juga sinergitas. Memang untuk free float ini, untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh MSCI itu masih akan dilakukan bertahap. Rencananya pada hari ini kami dengar akan ada konferensi pers dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengupdate tentang kondisi pasar saham Indonesia. Namun kalau kita menilik dari pergerakan pada hari ini, memang bayang-bayang dari MSCI masih akan terus membayangi IHSG menjadi sentimen negatif. Walaupun CEO Danantara dan juga CIO Danantara kemarin sudah memberikan optimisme bahwa sebenarnya teguran dalam tanda kutip MSCI ini akan menjadi momentum yang baik buat pasar saham Indonesia itu untuk berbenah. Danantara mengakui sebagai pelaku pasar modal juga, CIO maupun CEO dari Danantara, Rosan Roslani dan juga Pandu Syahril menyebutkan bahwa
memang tidak masalah dan memang seharusnya dilakukan sejak dahulu untuk reformasi integritas di pasar modal ini. Namun ini menjadikan momentum yang baik untuk bisa mengakselerasi semua rencana Bursa Efek Indonesia atau pasar modal Indonesia untuk menjadi transparan, berkualitas dan dipercaya dengan akuntabilitas yang tinggi. Karena masih mempercayai dan masih meyakini bahwa dengan formasi tim OJK maupun BEI yang ada itu bisa memberikan kepercayaan terhadap pasar modal dan yang menjadi kunci utama dalam mendapatkan investasi langsung. Kemarin CEO Danantara Roshan Roslani menyebutkan bahwa indikator pasar modal menjadi kunci utama bagi para investor yang bergerak di foreign direct investment, sehingga untuk membenahi pasar modal Indonesia itu menjadi kunci untuk bisa kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi langsung. Dan yang menarik juga meskipun ada komitmen dari Danantara melalui ucapan dari Roshan Roslani yang menyebutkan bahwa Danantara punya kepentingan yang sangat besar melalui BUMN emiten yang kontribusinya disebutkan hampir 30% dari total market kapitalisasi di pasar modal, di mana CIO dari Danantara Pandu Syahrir menyebut bahwa komitmennya akan menjadi active market participant di pasar modal Indonesia, baik di pasar obligasi maupun public equity market. Ini menjadi sorotan utama bagi pelaku pasar pada hari ini untuk bisa mencermati langkah apa yang akan dilakukan oleh Danantara, mengingat Pandu Syahrir menyebutkan bahwa setiap hari Senin, Selasa, Rabu itu akan terus berinvestasi untuk crowd in di pasar modal Indonesia dengan jumlah yang signifikan dalam 6 bulan ke depan, dengan membeli saham dengan kriteria good liquidity, dengan cash flow yang bagus, pertumbuhan yang bisnis yang bagus, juga fundamental yang bagus. Dan Danantara juga sudah menyebut bahwa tahun ini pendanaan Danantara itu setengahnya akan masuk ke public market, baik ke pasar modal Indonesia yang porsinya akan lebih besar daripada pasar luar negeri. Kita akan masih terus memantau, Yuda, pergerakan saham pada hari ini, walaupun kita berharap adanya sideways pada hari ini dari kisaran IHSG yang masih bergerak mengkoreksi di zona merah di level 7.900 dengan pelemahan di 4,3% penurunannya. IHSG masih rawan koreksi pada hari ini dan diperkirakan masih akan bergerak di support resisten 7.900 sampai 8.100. Kita masih akan terus mengamati perkembangannya hingga sore nanti dan kembali ke Anda, Yuda. Desi Aritonang, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.